Master, masak terus, masak asik. Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat kastengel simple yang ngeju banget rasanya. Cocok banget buat persiapan isi toples lebaran, bisa juga buat ide jualan perkukisan di bulan Ramadan ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan margarin, saya pakai Blue Pancake and Cookies. Selanjutnya 1 kuning telur, ini buat teksturnya lebih lembut ya, boleh juga di skip. Selanjutnya keju parut, kemudian tepung terigu protein rendah, kemudian tepung maizena, lalu susu bubuk. Aduk-aduk merata. Kemudian mixer margarin selama 1 menit saja. Di pertengahan masukkan kuning telurnya ya. Jangan lama-lama ngocoknya, apalagi sampai margarinnya mengembang ya. Nanti hasilnya mudah hancur kalau sudah kering. Baik, selanjutnya aduk-aduk menggunakan spatula, lalu masukkan keju parutnya. Aduk-aduk merata. Masukkan bahan kering bertahap sambil diaduk kembali ya. Jika sudah, selanjutnya ini Master uleni sebentar pakai tangan. Jika sudah, ini selanjutnya Master uleni sebentar pakai tangan sampai rata saja dan bisa dibentuk ya. Selanjutnya siapkan alas kerja. Bagi adonan menjadi 2 buah, sisanya Master simpan dulu di kulkas, jadi tidak Master bentuk semuanya ya, karena ovennya kecil. Selanjutnya penyet-penyet adonan, lalu gilas sampai tebalnya rata, disesuaikan saja seberapa ya. Kemudian rapikan bagian pinggirannya. Selanjutnya potong-potong adonan dan pindahkan ke loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin. Ini jadi 2 loyang ya. Dan ini sisanya ya, simpan dulu di kulkas dengan ditutup plastik wrap karena tidak langsung dibentuk saat itu juga. Baik, selanjutnya bahan olesannya ini 2 butir kuning telur, lalu 1 sendok makan susu cair, kemudian pewarna makanan kuning tua secukupnya saja. Aduk-aduk merata lalu oleskan ke permukaan kastengel. Nah, sambil mengoles, di sini panaskan dulu ovennya ya. Selanjutnya beri topping keju parut secukupnya. Kemudian panggang loyang pertama dengan api sedang cenderung kecil saja selama 15 menit. Taruh di rak tengah ya. Jika sudah, pindah ke rak atas, lalu isi rak tengah dengan loyang kedua. Panggang lagi 15 menit, total 1 loyang 30 menit ya. Biar cepat ngovennya, maka langsung 2 loyang sekaligus ini. Dengan catatan dipindah-pindah loyangnya biar tidak gosong salah satunya ya. Karena hanya pakai oven tangkring, tidak ada api atasnya. Baik, jika sudah, selanjutnya kastengel sudah siap untuk dinikmati. Ini masih fresh hangat-hangat ya. Kalau mau di packing di toples, pastikan sudah dingin suhu ruang ya, biar tidak mudah berjamur nantinya. Ini cocok banget buat persiapan ide jualan perkukisan ya teman-teman. Rasanya ngeju banget dan juga lembut. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba! Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat nastar pepaya yang lumer, simple, tentunya lebih efektif dan efisien ya, gak bikin boyokan punggung. Rasanya sudah pasti enak banget karena kali ini Master pakai versi semi premium. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan wadah, masukkan butter dan margarin. Selanjutnya gula halus, ini gula pasir biasa saya blender. Selanjutnya mixer selama 1 menit saja, jangan lama-lama ya karena nanti bisa melebar adonannya ketika dipanggang. Masukkan 2 butir kuning telur, kemudian mixer sebentar asal rata. Selanjutnya masukkan bahan keringnya, resep ada di bawah atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul. Jika sudah, selanjutnya aduk-aduk menggunakan spatula, lanjut ratakan pakai tangan ya, jangan terlalu lama diuleni, pokoknya asal sudah tercampur saja dan bisa dibentuk. Selanjutnya siapkan selai pepaya, resep ada di video sebelumnya, link resep ada di deskripsi bawah. Selanjutnya ambil 50 gram selai, taruh plastik lebar. Saya pakai plastik sampul buku yang tebal, ini banyak sekali selongsongannya ya, daripada nggak terpakai. Selanjutnya tekan-tekan dengan scraper seperti ini agar memanjang rapi ya bentuknya. Jika sudah, selanjutnya sisihkan. Kemudian ambil adonan nastar 2 kalinya selai ya takarannya, jadi 100 gram. Gulung di dalam plastik lalu gilas memanjang seukuran selainya tadi. Sesekali rapikan bagian pinggirannya.
kira-kira lebarnya 2-3 kali selainya ya. Pokoknya muat kalau sudah digulung nanti. Selanjutnya letakkan selai pepaya di tengah-tengahnya, lalu gulung adonan. Lebih cepat lagi, tarik dan gulung langsung dari plastiknya ya. Tekan-tekan lagi untuk menyesuaikan panjangnya. Semakin ditekan semakin memanjang ke samping ya, tapi tetap rapi. Nah, selanjutnya bagi menjadi 12 atau 16 bagian sesuai selera saja. Penyet-penyet sedikit bagian atasnya agar pipih bentuknya ya. Yang terakhir ini selainya saya tambah jadi 60 gram dan adonannya 120 gram ya. Ini nanti master potong jadi 16 bagian. Ini kalau sudah terbiasa buat, dari gulung selai dan adonannya ini cuma 5 menit saja sudah jadi 16 pieces. Hemat waktu dan energi banget ya tentunya. Nggak perlu nimbang satu-satu selai dan adonannya. Selanjutnya panggang loyang pertama selama 20 menit, api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar nanti malah gosong bagian bawahnya. Jika sudah, keluarkan loyang pertama lalu masukkan loyang keduanya. Tunggu kue di loyang pertama dingin sambil kita buat olesannya ya. Siapkan butter, kemudian 10 gram adonan nastar, ini yang bikin glowing rata nanti. Selanjutnya 1 sendok makan susu cair, lalu 2 butir kuning telur. Aduk-aduk rata, selanjutnya oles-oles permukaan nastar yang sudah dingin sampai rata ya. Ini olesannya untuk 2 loyang, adonan nastarnya masih sisa sedikit, sekitar 160 gram. Saya masukkan kulkas, jadi bisa buat besok-besok kalau mau buat lagi ya, tinggal dicampur saja. Selanjutnya oven kembali selama 15-20 menit, api sedang cenderung kecil saja, jangan terlalu besar apinya. Kalau panasnya over, permukaan nastar yang dioles tadi bisa pecah ya, jadi kurang estetik nantinya. Nah, selanjutnya nastar selai papayanya sudah siap dinikmati. Ini harum banget ya, ketika digigit lumer di mulut. Selainya juga enak banget, rasanya khas, bau-bau es podeng. Ini alternatif kalau di rumah banyak pepaya matang, daripada busuk diolah saja jadi kue lezat ini ya, dijamin semuanya pada doyan. Selain itu sudah bisa buat sajian lebaran juga ya, nggak kalah lezat pastinya dengan selai nanas pada umumnya. Pastikan sudah dingin suhu ruang baru dimasukkan toples agar awet dan tidak mudah berjamur ya kuenya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba! Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat Ciwi Red Velvet Cookies yang nagih banget rasanya. Teksturnya unik, renyah di luar dan bagian dalamnya ini masih empuk ya, dengan campuran choco chip yang legit. Cocok banget buat inspirasi isi toples lebaran nih. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan butter, kemudian gula halus, lalu gula aren, saya pakai gula batok biasa. Selanjutnya bahan keringnya, resep ada di bawah ya. Kemudian bahan cairnya, lalu choco chips. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan butter, boleh dimix dengan margarin ya. Kalau pakai full margarin ini nanti rasanya agak beda. Kemudian gula halus, ini gula pasir biasa yang master blender. Kemudian gula arennya, kalau tidak ada bisa pakai gula merah biasa. Selanjutnya kocok selama 2 menit kecepatan sedang asal teksturnya creamy saja. Turunkan kecepatan ke paling rendah, masukkan bahan cairnya. Resep selengkapnya bisa teman-teman lihat di deskripsi ya, di bawah judul. Selanjutnya masukkan bahan keringnya. Kemudian aduk-aduk menggunakan spatula, lanjut pakai tangan. Selanjutnya masukkan choco chips, lalu ratakan sampai tercampur rata ya. Selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap, lalu diamkan di kulkas semalaman. Tujuannya agar ketika dipanggang nanti kuenya tidak meluber terlalu banyak ya. Jadi ini Master buatnya malam hari, baru pagi harinya lanjut dieksekusi kembali. Nah, ini sudah keluar kulkas ya, ini masih dingin adonannya, teksturnya tidak yang keras banget ini. Selanjutnya bulat-bulatkan, kemudian pipihkan dan rapikan, lebih kurang seperti ini bentuknya. Kalau mau ditambah lagi topping choco chipsnya boleh juga, taruh setelah cookies dibentuk-bentuk ya, jadi tinggal ditempel-tempel di atasnya. Sebelumnya panaskan oven dengan api sedang cenderung lebih besar selama 10 menit.
Setelah kue masuk, baru kecilkan sedikit apinya ya. Jadi api sedang cenderung lebih kecil. Kemudian panggang selama 15 menit saja. Ini untuk menghasilkan kue yang renyah di bagian luarnya dan masih empuk di bagian dalamnya. Nah, jika sudah matang, selanjutnya angkat. Dan ini dia, Chewy Red Velvet Cookies-nya sudah jadi. Cara buatnya pun simple banget ya, tinggal dicemplang-cemplung, nggak pakai telur, sudah jadi cookies lezat seperti ini. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba! Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat pie dari sirup kurnia ya. Ini karena sirup kurnia di tempat Master ini masih banyak banget stoknya, sampai bingung mau dibuat apa lagi. Akhirnya Master bikin pie saja ya teman-teman. Cocok banget buat teman ngopi di rumah ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir. Baik, sebelumnya kita buat fillingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Masukkan 60 gram sirup kurnia, kemudian 40 gram creamer kental manis, selanjutnya 1 butir kuning telur. Kita akan aduk-aduk ya teman-teman. Bisa juga ditambahkan 1 tetes pasta vanila, tapi ini Master tidak pakai ya, cukup ini saja biar nanti rasa sirupnya dominan di sini ya. Selanjutnya siapkan cetakan pie-nya. Ini Master oles tipis ya dengan mentega. Kemudian kita akan bikin adonan pie-nya ya teman-teman. Baik, kita masukkan 125 gram mentega. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan gula pasir. Ini sudah Master blender ya teman-teman. Usahakan pakai gula pasir yang halus agar nanti hasil pie-nya mulus ya, tidak ada bercak-bercak gula. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Ini Master pakai 250 gram. Ini nanti langsung kita uleni saja ya teman-teman. Bisa juga di mixer terlebih dahulu untuk mentega dan juga gulanya. Kemudian telurnya tidak perlu lama-lama, cukup 1 menit saja. Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya siap untuk kita uleni ya teman-teman. Kita uleni pakai tangan hingga tercampur semua dan adonan bisa dibentuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini totalnya 402 gram. Jadi nanti akan Master timbang masing-masing 20 gram. Ini jadi 20 buah. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan pie-nya. Kita penyet-penyet seperti ini, kemudian cetak ya. Jika sudah, kemudian kita akan tekan pakai penekan pie ini ya teman-teman. Oke, ini masih kurang rata, jadi kita ratakan terlebih dahulu. Selanjutnya bentuk hingga semua adonan habis. Nah, seperti ini jadi 20 buah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beri fillingnya. Ini sirup kurnia dicampur dengan telur dan juga creamer kental manis ya teman-teman. Baik, kita beri 1 sendok makan saja ya teman-teman. Selanjutnya lakukan hingga semua fillingnya habis. Nah, selanjutnya pie sudah siap untuk kita panggang ya teman-teman. Sebelumnya panaskan ovennya terlebih dahulu. Kita akan panggang 35 menit ya teman-teman. Nah, pie sirup kurnia sudah siap untuk kita nikmati ya teman-teman. Ini jadi 20 pie. Ini salah satu solusi menghabiskan sisa sirup di rumah yang masih melimpah. Baik, sangat mudah ya cara membuatnya. Selamat mencoba.